ini adalah tahapan-tahapan eh, pengembangan suatu sediaan farmasi. Ini nanti yang saya akan sampaikan, cuma tidak semuanya nanti saya akan sampaikan di sini ya. Jadi untuk kali ini mungkin kita sampai ke tahapan pengembangan produk ya. Kemudian karena evaluasi mutu tablet nanti ada dosen sendiri. Terus kemudian yang masalah-masalah pada proses manufaktur, uji stabilitas sampai registrasi nanti kita bicarakan di pertemuan ketiga. Ini definisi ya. Saya kira sudah Anda ketahui semuanya, bisa dibaca gitu ya. Kemudian ini jenis-jenis tablet, mungkin nanti ada yang keluar di salah satu MCQ lah. Ini hanya pengetahuan saja ya. Jadi beberapa tablet yang digunakan secara ingestion gitu ya, itu apa, kemudian yang digunakan secara oral, ya ada bukal, ada sublingual, proses gitu ya. Kemudian jangan lupa tablet itu ada yang diberikan untuk implan, ya, untuk implan itu ada, untuk vaginal juga ada. Nah, tentu eh, desainnya atau formulanya itu tentu berbeda dengan tablet konvensional biasa. Kemudian ada tablet yang disiapkan untuk dalam bentuk larutan. Ya, contohnya itu effervescent tablet, kemudian dispensing tablet, hypodermic tablet, dan tablet 3 to reach gitu ya. Jadi sediaan tablet ini masih merupakan tablet sediaan yang banyak diproduksi ya. Kalau diperhatikan data ini ya, ini seperti pemilu aja. Nah, tapi ini data, jadi tablet itu masih 45% dari sediaan yang diproduksi gitu ya. Kenapa tablet itu eh, apa paling banyak diproduksi? Tentu ada alasannya. Alasannya apa? Ini alasannya. Jadi keuntungan tablet dibandingkan kapsul atau sirup lebih murah, ya, kemudian lebih ringan dan kompak, pengemasan dan transportasinya itu lebih mudah dan murah. Ini sangat penting ya, sangat penting dipertimbangkan untuk kalau Anda di farmakoekonomi itulah, bagaimana Anda bisa mendapatkan dampak dari suatu sediaan dengan harga yang seminimal mungkin. Itu kan hitungannya gitu. Jadi kalau mamanya kemasannya itu besar, ya, kemudian transportasinya susah, gitu kan, tentu itu akan menaikkan cost atau nilai jualnya. Ya, sekarang ini kan berkembang cukup luas dengan adanya sistem telemarketing gitu ya, atau Anda pakai aplikasi-aplikasi. Artinya, Anda bisa mendapatkan harga yang murah itu dengan lebih apa namanya atau lebih terjangkau dibandingkan namanya Anda datang ke apotek atau ke tempat lain. Ya kalau beli barang lainnya ke mall kemana gitu kan, mau taksinya, angkutannya berapa. Tapi kalau mamanya Anda tinggal di aplikasi ngirim, biayanya murah itu kan tentu lebih efisien ya. Kemudian sediaan tablet ini juga identifikasinya lebih mudah dan murah. Ya, kemudian juga lebih mudah ditelan. Di samping keuntungan-keuntungan tablet ini, tentu ada beberapa kekurangan ya sediaan tablet ini. Beberapa bahan obat itu sulit untuk dikompresi, ya, sulit untuk dikompresi. Kemudian bukan berarti dia tidak bisa dijadikan sediaan tablet, bisa, tapi memang itu sulit untuk dikompresi karena sifatnya yang voluminous. Contoh, mamanya erythromycin setara, gitu ya, kemudian clopidogrel itu sangat-sangat voluminous. Kalau Anda bisa mengatasi itu, tentu itu akan menjadi credit point bagi Anda, gitu ya. Jadi pengalaman yang luar biasa, saya pernah kerja seperti ini ya. Kemudian juga kekurangan tablet yang lainnya jika bahan obatnya itu pahit atau berbau. Tapi kan Anda bisa melakukan itu dengan disalut ya. Ini tahapan awal. Jadi untuk sediaan farmasi ini kan highly regulated ya.
Jadi regulasinya itu sangat ketat. Oleh karena itu, dalam pembuatan sediaan tablet tidak bisa trial and error. Ya, mutu itu harus didesain dari awal. Ya, oleh karena itu FDA mengeluarkan panduan gitu ya, bagaimana kita mengembangkan suatu sediaan farmasi atau pharmaceutical dosage form. Ya, yang quality by dinyatakan dalam quality by design. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, apa yang perlu tahapan apa yang perlu anut oleh atau diperhatikan dalam eh, pengembangan sediaan mulai awal gitu ya, untuk mencapai mutu tertentu. Yang pertama adalah desain produk performance gitu ya. Jadi performance eh, sediaan apa yang Anda inginkan gitu ya. Kemudian produk desain ya, desainnya bagaimana? Apa dalam bentuk tablet, stabilitasnya bagaimana, formulasinya bagaimana gitu ya. Kemudian proses desain ya, unit operasinya. Apakah menggunakan granulasi basah, granulasi kering, atau cetak langsung. Kemudian proses performance ya, ini adalah peningkatan untuk melihat kinerja secara keseluruhan dari proses manufacturing. Biasanya ini kita berikan di tingkat profesi ya. Kemudian desain produk performance itu menghasilkan produk spesifikasi, ya Anda maunya spesifikasinya gimana. Kemudian akan turun nanti di produk quality attribute, ya stabilitasnya bagaimana, dosis formnya gimana, kekerasannya bagaimana, ya itu di apa namanya produk quality attribute, ya kekerasannya berapa, waktu hancurnya gitu ya. Kemudian proses desainnya itu akan eh, apa namanya akan memunculkan yang namanya proses parameter. Kalau mamanya granulasi basah, nyampurnya kecepatannya berapa, berapa lama. Kalau mengeringkan, suhunya berapa, ya, kemudian berapa lama. Itu ya. Kalau ngompres atau cetak tablet, speednya, kecepatannya berapa, kemudian tekanannya berapa, gitu ya. Ya, kemudian kalau proses performance itu atau proses control ini menilai secara keseluruhan apakah proses produksi yang Anda lakukan itu ada dalam apa namanya kendali. Ya, makanya nanti ada namanya CP, CPK. CPK itu kemampuan proses ya. Jadi kemampuan proses atau performance-nya itu gimana. Ini untuk mendeteksi seberapa efisien proses produksi yang Anda lakukan gitu. Apakah dari 1 juta tablet itu hanya berkurang 2% atau berkurang 5% atau berkurang 10%. Itu yang dinamakan dengan nanti kemampuan proses. Itu biasanya kita berikan di tingkat profesi ya. Yang kuning hijau ini adalah pengetahuan mengenai produk ya. Kemudian yang ungu ini adalah pengetahuan mengenai prosesnya. Ya, seperti saya sampaikan di depan bahwa dalam pengembangan sediaan farmasi itu sebenarnya hanya melibatkan dua hal, yaitu masalah bahan, yang artinya adalah produk knowledge, baik itu bahan baku, eksipien, campuran bahan baku eksipien, dan apa namanya proses, ya, atau melibatkan energi, granulasi basah, granulasi kering, ya, cetak langsung, kemudian proses-proses yang harus dikendalikan, ya itu ada di proses understanding. Jadi hanya bahan, proses, atau masalah mungkin hanya di dua hal itu. Sehingga kalau kita memahami secara keseluruhan dari knowledge, produk knowledge dan proses understanding, maka kita sebenarnya sudah melakukan yang dinamakan dengan continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus dari suatu proses produksi ya. Hmm. Ini tadi desain produk performance itu terdiri dari target produk profile. Anda pengennya seperti apa? Ini sudah dilakukan ya, praktikum juga sudah dikasih tugas. Bu Dani, kemudian pre-formulation study, ya, ini juga sudah dikasih apa ya, Bu Dani ya, data-datanya.
Kemudian product design, ya ini. Anda harus mengidentifikasi lokasi pelepasan dari eh, apa namanya bahan obatnya itu di dalam JIT track. Ya, kemudian pemilihan metode pembuatannya bagaimana, pemilihan eksimien, optimasi formula, uji stabilitas, dan uji biofabilitas, bioequivalensi. Ini Anda harus mengidentifikasi mau dilepaskan di mana sediaan farmasinya itu. Ya, Anda harus paham kalau sudah seperti ini, eh, apakah obat-obat itu bekerja secara lokal. Ini saya keluarkan, Mbak. Tolong dicatat apa ini. Jadi, apa namanya? Saya akan tanyakan nanti, apakah contoh obat-obat yang bekerja secara lokal, gitu ya. Contohnya karbonatsorben. Ya, itu kan masih ada sekarang ya. Antasida itu masih ada. Tentu itu berbeda formulanya dengan obat-obat yang bekerja secara sistemik. Ya, contohnya paracetamol, asam mefenamic, adiklofenak, dan seterusnya. Itu kan obat-obat yang memang diperlukan secara sistemik. Ya, jadi tentu nanti akan berbeda formulanya. Ya, kalau antasida, dia harusnya ya pecah di lambung kan gitu. Ya, karena fungsinya ya, termasuk karbonatsorben ya, apa namanya, arang hitam gitu ya. Kemudian lokasi pelepasan yang optimum. Anda harus ingat lokasi pelepasan optimum tidak lepas dari pengetahuan mengenai pH di sepanjang saluran pencernaan dan rumus dari Hansen-Hasselbalch. Ya, jadi di sini ada apa namanya di sepanjang saluran pencernaan ternyata itu mempunyai pH yang berbeda-beda. Ya, ya. Lokasi pelepasan yang optimum di mana? Nah, sekarang pertanyaannya kalau seperti itu kan harus ada jawabannya. Sekarang yang banyak sorry, yang diabsorpsi itu bahan obat dalam bentuk terion atau tidak terion kan gitu. Kalau dalam bentuk tidak terion, artinya pKa harus mendekati pH. Jadi kalau di lambung umpamanya itu ya di stomach itu pH-nya 1 sampai 3, maka obat-obat yang pKa-nya itu asam ya 1 sampai 3, maka dia atau cenderung asam lah di bawah 7, maka dia akan banyak diabsorpsi di lambung. Ya, karena yang diabsorpsi itu apa namanya dalam bentuk tidak terionkan menurut persamaan Hansen-Hasselbalch. Tetapi itu tidak mempertimbangkan luas permukaan ya tempat absorpsi ya. Kemudahan bahan obatnya aja. Ya. Kemudian juga kalau bahan-bahan obat itu eh, cenderung basah, ya, seperti alkaloid dan seterusnya, itu kan pH-nya di atas 7 ya. Maka dia dalam bentuk tidak terionkan itu banyak di daerah jejunum dan ilium. Jadi di usus halus ya, usus halus di sana. Ini ya Anda mempertimbangkan. Yang berikutnya adalah stabilitas dari sediaan ini, stabilitas dari bahan aktif. Ya, bagaimana stabilitas bahan obat itu di segmen-segmen itu harus dipertimbangkan. Makanya kan ada beberapa sediaan itu yang harus disalut gitu ya. Karena dia itu tidak diinginkan lepas di lambung umpamanya. Salut enterik gitu ya. Tidak diinginkan dilepas di lambung. Karena dia kalau lepas di lambung, mungkin dia tidak stabil. Ya, karena ada asam di situ. Atau mungkin dia akan menimbulkan iritasi. Itu biasanya di salut ya, salut enterik. Itu nanti kalau memikirkan berikutnya, ya tentu banyak pertimbangan ya. Yang paling tidak ini dulu lah Anda pahami sebagai bahan pertimbangan dalam nanti mendesain atau melakukan formulasi sediaan farmasi. Pemilihan metode pembuatan Anda sudah melakukan, yaitu ya granulasi basah, granulasi kering, cetak langsung gitu ya. Tahapan-tahapannya itu seperti ini ya. Ya ini. Hmm. Ini bagaimana sih kita menentukan tadi ya, apakah suatu bahan obat itu akan dibuat eh, dengan granulasi basah, granulasi kering, atau cetak langsung?
Kan ini kan yang menjadi pertanyaan ya. Jadi apa alurnya ini sudah dinyatakan di ICH, jadi International Conference of Harmonization, gitu ya. Tahapan dalam pemilihan metode pembuatan. Ya, yang pertama kan Anda tahu ini ya, target produk profile-nya ini, kemudian Anda punya data praformulasi. Sekarang pertanyaannya, what is the BCS class gitu? Bahan obatmu itu masuk di BCS kelas berapa? Kalau dia masuk di kelas satu, artinya good solubility, ya kelarutannya bagus, maka dosisnya berapa? Ini ada pertanyaan di sini. Kalau dosisnya kecil, kalau dosisnya besar, apakah nanti ada pertanyaan berikutnya? Apakah ada potensi terjadinya pemisahan gitu? Artinya dia mudah tidak dicampur gitu. Kalau tidak memisah, maka Anda bisa lakukan direct compress. Tapi kalau mamanya dia mudah memisah, maka Anda harus turun ke sini. Pertanyaan berikutnya adalah, is abyss moisture and or heat sensitive? Apakah bahan aktifnya itu sensitif terhadap kelembapan dan atau panas? Kalau dia sensitif, artinya harus dry granulation atau granulasi kering. Tapi kalau dia stabil, maka Anda bisa melakukan wet granulation. Ya, ini alurnya. Nah, kalau mamanya BCS-nya itu kelas 2 atau kelas 4, artinya kelarutannya itu tanpa melihat kelasnya. Kalau 2 kan permeabilitasnya baik, yang 4 itu permeabilitasnya jelek. Tapi kalau kita lihat dari satu sisi, pore solubility, kelarutannya yang rendah, maka harus dilakukan upaya dulu. Nah, ini nanti saya pertanyakan di sini, Mbak. Jadi, nanti saya akan tanya, bagaimana cara untuk mengatasi bahan obat yang BCS kelas 2? Ini sebenarnya ada di yang pertama ya. Eh, apa? Kuliah saya yang pertama. Ya, harus dilakukan solubility improvement teknik. Teknik-teknik untuk meningkatkan kelarutan. Ya, kemudian Anda tahu kan, di buku saya itu kan ada strategi peningkatan kelarutan bahan aktif farmasi. Di situ ada macam-macam kan ya, sama seperti di BCS waktu itu pengatasannya ada apa namanya dengan kompleks inklusi pembentukan garam, dengan surfaktan, dengan pembentukan kokristal, dengan macam-macam ya. Anda menggunakan yang mana? Itu harus diatasi dulu. Ya, kemudian yang kedua, Anda bisa melakukan particle size reduction atau pengecilan ukuran partikel gitu. Yang ketiga, Anda bisa use of water soluble excipient. Anda bisa menambahkan excipient-excipient yang mudah larut. Itu ya. Setelah Anda melakukan itu, maka ada pertanyaan nanti berikutnya. What is the dose gitu. Dosisnya berapa? Apakah dosisnya itu kecil? Apa dosisnya besar? Kalau dosisnya kecil ikut yang tadi. Ya, apakah nanti terjadi segregasi apa enggak? Ya, apakah dia sensitif atau enggak gitu. Ya, itu ikut yang sana tadi. Tapi kalau high dose, artinya dosisnya besar, maka apakah bahan aktif ini alirannya bagus? Apakah mechanical properties-nya itu, ini ya, kompatibilitasnya itu bagus? Kalau dia itu bagus, maka bisa direkompres. Ya, yang di sini. Ya, yang di sini. Tapi kalau mamanya bahan aktifnya itu alirannya jelek, ya mechanical properties artinya kompatibilitasnya jelek, maka balik ke sini, ya. Nah, ke sini nanti apakah dia stabil enggak, itu yang menentukan apakah dia dry granulation dan wet granulation. Itu, ada yang mau ditanyakan dari sini? Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan itu adalah kelarutan bahan obat tadi, dosisnya, kompatibilitas, aliran gitu ya, stabilitas terhadap kelembapan atau air dan panas. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Baik ya, jadi ini. Jadi nanti dalam pemilihan metode pembuatan itu dasarnya ini. Ya, ini saya ambil dari ICS Q, saya lupa Q8A atau berapa itu.
Ya, nanti Anda cari di ICH itu ya, nanti mengenai pemilihan metode pembuatan sidang tablet. Ya, cari aja. Ya. Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan itu adalah kelarutan bahan obat yang penting, kemudian dosisnya, kemudian kompatibilitas, aliran, stabilitas terhadap air dan panas. Kemudian ini adalah proses apa namanya pencetak tablet dengan single punch. Saya berharap nanti pertemuan kedua Anda sudah mulai lihat-lihat mesinnya ya. Itu ada pancis atas, ada pancis bawah, kemudian ada die. Die itu tempatnya serbuk ini ya. Nah ini ya, ini kalau satu ya, ini kalau rotary seperti yang saya sampaikan seperti roda berjalan itu. Ya, istilah ini menjadi penting. Ya, ini saya ambil dari ICS juga. Tidaklah cukup bilang produk jadi itu, ya, produk jadi itu hanya sekedar eh, ini komanya di itu ya sebenarnya. Tidaklah cukup bila produk jadi itu hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian. Tetapi yang lebih penting adalah mutu itu harus dibangun dalam produk. Ya, artinya ini saya kasih contoh pernyataan ini ya. Jadi waktu saya di industri, ya ternyata saya itu tidak di industri itu 22 tahun 2022. Iya, saya tadi malam membersihkan email, saya sampai lupa. Mulai mungkin 7 tahun ya berarti saya di industri itu. Lalu begitu banyak aktivitas sehingga saya belum sempat. Nanti mungkin kalau sudah tidak terlalu banyak aktivitas saya bisa ke sana lagi. Pengalaman saya waktu 7 tahun di industri itu, eh, eh, apa namanya, eh, apa produk-produk itu saya waktu awal di industri itu kan produk-produk itu kan sudah didistribusikan ke masyarakat. Ya, sudah dijual ke BBM, sudah sampai ke rumah sakit, ke puskesmas, ya, ke apotek gitu. Jadi, eh, apa namanya? Kemudian, setempat itu selalu melakukan samplingnya. Kemudian ditemukan adanya apa namanya? Ketidaksesuaian kualitas. Jadi bisa ini apa namanya disolusinya meningkat cukup tajam gitu ya, kekerasannya itu melebihi dari ketentuan. Ya waktu hancurnya itu juga lama ya. Kemudian disarankan untuk ditarik gitu. Nah, kan ada pertanyaan. Loh, kenapa waktu itu dirilis gitu ya? Kan gitu ya pertanyaan dari kita. Karena waktu dirilis semua variabel atau parameter itu sudah di apa namanya sudah lolos. Tetapi karena formulasinya tidak mempertimbangkan bahwa ini nanti harus stabil sampai 2 tahun, jadi dia tidak mempertimbangkan adanya interaksi, dia tidak mempertimbangkan adanya rekristalisasi di dalam formula-formula itu yang menyebabkan nanti makin lama makin keras gitu ya. Kemudian contoh umpamanya dia tidak mempertimbangkan adanya interaksi antara amin, gugus amin dan laktos gitu ya, sehingga dia membentuk reaksi yang coklat gitu. Maka 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu interaksi itu terjadi. Itulah yang menyebabkan produk-produk itu di pasaran tidak memenuhi persyaratan. Mestinya Balai POM atau Badan POM itu memeriksa itu. Nah, kenapa itu ya kan? Nah, kita tidak mendesain dari awal, hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian pada saat merilis itu. Tetapi tidak dibentuk mulai dari awal. Artinya kita tidak mempertimbangkan tadi apakah ada interaksi antara bahan aktif dengan eksipiennya. Kita tidak mempertimbangkan di dalam formulanya itu apakah akan terjadi rekristalisasi dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan pernyataan ini, gitu ya. Kalau tadi adalah tahapan untuk menentukan metode pembuatan, yang sekarang adalah tahapan proses produksi.
ya, proses manufakturingnya. Ini. Jadi Anda nanti, ini kan setelah mungkin 3 minggu itu ada praktikum, itu sebenarnya adalah hanya di sini. Bahan aktif, eksipien dicampur, kemudian Anda dengan formula yang ada, itu sebenarnya menentukan prototype formulation. Ya, jadi prototype formulation atau prototype processing and characterization. Ya, jadi Anda hanya membuat semacam permodelan gitu. Permodelan dari formulanya. Jadi kalau formulanya nanti hasilnya bagus, belum berarti itu kalau di dalam produksi kemudian itu anu apa namanya sudah langsung bisa diproduksi. Enggak, kan gitu. Ya, ini Anda bahas di dalam prototype ini. Kalau prototipe itu sudah bagus, maka dilakukan tahap berikutnya yang namanya formulation optimization. Ya, ini adalah kalau dicatat ya, kalau prototype ini skalanya laboratorium. Kalau formulation optimization ini adalah apa? Tarafnya adalah pilot scale, tahap yang medium gitu. Pada tahap medium, ini nanti saya akan tanyakan ya, itu sudah bisa dilakukan uji stabilitas. Nanti saya tanyakan. Ya, uji stabilitas kapan dalam pengembangan proses produksi sediaan padat itu, uji stabilitas itu mulai bisa dilakukan. Ya, tolong nanti dicatat ini. Kalau yang tidak dengarkan mesti tidak bisa. Ya, dia sudah mulai di formulation optimization, artinya di pilot scale gitu ya. Ya, kemudian setelah stabilitasnya itu yes gitu ya, Anda bisa melakukan yang namanya scale up and validation gitu ya, scale up and validation. Ya, kemudian setelah dilakukan scale up baru proses manufakturnya ini. Ya, ini harusnya ada tulisannya di sini itu yes ya. Kemudian ini scale up ya. Ini tulisannya yes nah. Jadi ini. Jadi tahapannya ini nanti saya akan tanyakan. Anda masih dalam apa? Dalam tahapan di prototype ya skala laboratorium ya. Kemudian besarnya ini ya saya sampaikan. Skala laboratorium itu besarnya eh, kira-kira kan 1 kilo lah. Kalau Anda nanti mungkin 300 gram atau 250 gram, kira-kira kan segitu. Ya, formulation optimization itu pilot scale itu 10 kali dari skala laboratorium. Jadi kalau skala laboratoriumnya itu 1 kilo, pilot scale-nya itu 10 kilo. Ya, kemudian kalau pilot scale-nya itu 10 kilo, ya, proses manufakturnya, scale up-nya itu di angka 100 kilo, gitu. Jadi begitu tahapan dalam pengembangan sediaan farmasi di industri farmasi. Ya, jadi tidak langsung kamu dapat formula. Ya, seperti kemarin waktu kita dapat project dari apa namanya, dari Saparindo, itu kan juga gitu. Waktu dicoba Budani di lab semuanya masuk, tapi begitu dimasukkan di Saparindo tidak masuk gitu ya. Itu yang perlu dipahami Anda semuanya. Karena formulasi seperti saya sampaikan di awal itu bukan pekerjaan sekali jadi gitu ya. Ya, ini tahapannya Anda mengenal mulai bahan obat, eksipien, kemudian tahapan formulasi, ya, kemudian proses manufakturnya. Ya, nanti di sini ada namanya design of experiment. Ya, nggak tahu ini nanti diajarkan ke Anda atau enggak ini di sekarang, enggak nututi kayaknya. Ini kita ajarkan mungkin ya di S2 lah. Cara untuk mendapatkan formula yang betul-betul optimal dari rancangan formula kita. Ini ya yang saya sampaikan tadi, saya sama Bu Putri.
Di Bantu Buku Putih saya menulis, nanti silakan dicari. Ini juga dijual di, tidak tahu, Shopee atau apa ini, LIBJHKI. Strategi peningkatan kelarutan bahan aktif farmasi. Ya, ini banyak di ada teman-teman dari industri. Ya, silakan di situ ada namanya hydrotropic agent, ada surfaktan, ada co-kristal, ada apa namanya apa ada kompleks dextrin. Ya, tahapan berikutnya ya setelah nanti Anda eh, tadi Anda punya pengetahuan untuk bagaimana menetapkan metode pembuatannya, bagaimana Anda tahapan proses produksinya. Nah, sekarang dalam melakukan pemilihan eksipien yang tepat itu apa saja sih? Kan gitu. Kan tidak sekedar Anda menuliskan gitu aja eksipien itu sesuka hati Anda. Ya, eksipien itu sudah diatur di International Pharmaceutical Excipient Council. Ya, setiap bahan selain dari bahan obat yang telah dievaluasi keamanannya dan digunakan dalam formulasi untuk tujuan memudahkan proses manufaktur. Ya, nanti ini kan tujuan dari pengisi apa itu kan memudahkan proses manufaktur. Kalau mamanya Anda tablet, dosisnya cuma 10 miligram, 5 miligram, apa dibuat tablet 5 miligram, kan tidak mungkin. Ya minimal tablet ya sekitar 125, 150 itu sudah sangat kecil sekali gitu ya. Kalau dibuat tablet. Ya makanya memudahkan proses manufaktur. Kalau hanya 5 miligram tentu eksipiennya kan sekitar 120-an gitu ya. Tujuannya adalah memudahkan proses manufaktur. Kemudian yang kedua, meningkatkan stabilitas, bioavailabilitas atau aseptabilitas. Ya, tadi ya. Kemudian memudahkan identifikasi produk, meningkatkan keamanan dan khasiat dari produk. Ini excipient-excipientnya ya yang Anda gunakan itu harus tercantum di GRAS dan MSDS gitu ya, atau MSDS. GRAS itu apa? GRAS itu yang dikeluarkan oleh FDA itu ada generally regarded as safe gitu ya. Jadi secara umum bahan-bahan yang sudah tercantum di sana itu aman digunakan. Ya, itu sudah ditetapkan oleh FDA. Atau juga di material safety datasheet. Ini harus sudah mulai kenal Anda. Sumber-sumber informasi untuk excipient dan kemasan itu ada di Pharmacopeia. Ya, kemudian ada di dalam FDA, Food Drug Administration Inactive Ingredient Guide, gitu ya. Kemudian ada di Handbook of Pharmaceutical Excipient, Handbook of Pharmaceutical Additive. Ya, Anda harus hafal itu buku-bukunya yang digunakan itu ya. Kemudian ada di Japan's Pharmaceutical Excipient, ya. Kemudian ada di Physician Best Reference, ya, atau di lainnya. Apa saja eksipien tablet? Harusnya sebelum Anda dapat tugas itu kan Anda harus memahami ini ya. Makanya saya kasihkan di eh, pertemuan itu, eksipien tablet itu ada di pengisi, pengikat, ya, disintegran, glidan, lubrikan, anti adherence gitu ya. Ini yang biasa digunakan. Kemudian kalau Anda ingin menambahkan, contohnya mamanya BCS kelas 2, Anda ingin menambahkan surfaktan, silakan. Ya, ada surfaktan, ada bahan pewarna, gitu ya, flavor, kemudian sweetener, ya, ada pemanis, ada absorben, ya, ada juga bahan-bahan pembawa cetak langsung. Kita lihat satu-satu ini nanti. Ya, apa itu bahan pengisi? Fungsi dari bahan pengisi adalah meningkatkan massa atau bulk tablet sehingga formula itu sesuai untuk dikompresi. Ya, contohnya itu ada laktos, ada mikrokristalin selulosa, ada dextrose, ada glukos, sukrose ya, macam-macam ini. Nggak ada diminta itu semua sama Bu Dani nanti buat kayaknya nanti dicek di lab ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah pengikat.
ya. Jadi pengikat, pengikatnya apa saja, gitu ya. Fungsinya apa, gitu dari pengikat itu. Pengikat ini fungsinya untuk meningkatkan kehawisitas serbuk. Jadi daya ikat satu serbuk dengan lainnya untuk membentuk granul yang pada proses kompresi dapat membentuk massa tablet yang kompak. Ya, ini ada beberapa contoh eh, granul gitu ya. Sorry, contoh pengikat gitu ya. Dan konsentrasinya. Jadi kalau starch itu antara 5 sampai 25%. Kemudian ada PVP itu 2 sampai 8%, ada PMC itu 2 sampai 8%, dan yang lainnya. Ya tergantung dari bahan atau campuran bahannya. Itu ya. Sorry. Cara menambahkan bahan pengikat itu juga yang pertama bisa dicampur kering, kemudian dibasahi dengan air, alkohol atau campuran air alkohol. Ya, kemudian yang kedua caranya bisa dilarutkan dulu dalam pelarut ya atau dalam bentuk musilagu sebelum ditambahkan. Ya, cara yang kedua tentu lebih mudah dibandingkan cara yang pertama. Ini nanti saya keluarkan di sebab akibat itu ya. Nanti cara penambahan ini yang lebih baik adalah ini, gitu kan. Dan ini disebabkan apa? Karena kalau dilarutkan dulu itu apa namanya molekul-molekul yang ada di dalam apa namanya bahan itu sudah mengembang gitu ya dengan sempurna. Sehingga kemampuan untuk mengikat antara bahan satu dengan bahan lainnya itu jadi lebih baik dibandingkan dicampur kering dulu baru ditambahkan airnya. Umumnya yang lebih bagus adalah yang kedua. Ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengikat, konsentrasi pengikat, ya semakin konsentrasinya makin besar, maka kekuatan granulnya atau tabletnya semakin besar. Kemudian sifat mekanik pengikat, ya tensile strength-nya itu semakin turun, deformasinya semakin besar. Ya, kemudian contohnya adalah PVP. Nah, kemudian sifat bahan obat dan eksipien lain. Nah, ini yang saya katakan tadi. Mungkin ada bahan-bahan yang larut. Contohnya piracetam, dextrolactose itu hati-hati terjadinya rekristalisasi. Contoh itu seperti inilah. Kamu gula itu, coba gula itu kalau sudah ada yang basah, kemudian coba dikeringkan. Bagaimana kekerasan gula itu dibandingkan gula awal. Tentu yang gula sudah dibasahi itu akan sangat-sangat keras kalau sudah membentuk apa namanya gerombolan-gerombolan gula itu kan. Ya, itulah yang terjadi di tablet kalau Anda menggunakan bahan-bahan yang larut gitu ya. Itu namanya rekristalisasi. Inilah yang meningkatkan kekerasan, kemudian meningkatkan waktu hancur, akibatnya disolusinya menurun gitu. Makanya hati-hati menggunakan formula atau bahan tambahan yang sifatnya itu larut. Ada keuntungannya, tapi juga harus dipertimbangkan tadi ya, adanya kemungkinan rekristalisasi. Oleh karena itu, kemarin ada pertanyaan ya waktu diskusi itu, apakah eksipien itu selalu di apa tidak sendiri Pak dikombinasi? Iya, ya sendiri mungkin boleh, tapi dikombinasi akan lebih baik. Artinya apa? Mungkin untuk bahan-bahan yang larut air seperti dextrose, lactose itu akan memudahkan proses stabilisasi dan melarutnya suatu bahan eh, obat yang kurang larut. Tetapi di satu sisi akan terjadi rekristalisasi. Oleh karena itu, biasanya kalau ada laktos gitu ya, kemudian ya ini ditambahkan sedikit apa namanya mikrokristalin selulosa. Tujuannya menghambat adanya rekristalisasi itu. Itulah kenapa ini harus dilakukan kombinasi. Yang ke berikutnya adalah interaksi antara pengikat dengan bahan obat. Ya, beberapa pengikat itu berinteraksi dengan bahan obat. Ya, nanti kamu bisa cari sendiri sehingga harus dihindari. Ya, saya kalau ada interaksi dengan PVP gitu, saya biasanya kan menggunakan PVP ya. Kalau ada interaksi dengan PVP ya coba pakai yang lebih indah lagi apa HPMC gitu.
kita bisa menggunakan HPLC gitu. Atau distribusi pengikat, ini sangat menentukan. Disintegran, ya fungsinya itu memudahkan hancurnya tablet setelah kontak dengan cairan GI tract. Itu ya. Jadi disintegran yang apa yang biasa digunakan ini ada START, ada microcrystalline cellulose, ada sodium start glycolate, ada cross amylose sodium. Ya sekarang juga sudah mulai banyak ini ya clospovidone, kemudian Vivasol, LHBC itu dinamakan super disintegran. Jumlah yang sedikit itu disintegrasinya semakin bagus gitu ya. Cara penambahan disintegran itu ada yang internal, eksternal atau kombinasi ya, internal, eksternal atau kombinasi. Ya, saya lebih suka yang eksternal, kan gitu. Kenapa? Kalau internal itu biasanya sudah mengembang dulu disintegrannya itu, sehingga fungsi disintegrasinya itu jadi berkurang. Ya, pengalaman saya gitu ya, kalau disintegran itu ditambahkan internal, artinya internal itu di dalam masuk di dalam proses granulasi ya, maka dia akan berfungsi sebagai pengikat bukan disintegran. Ini pengalaman saya. Ya, kemudian bagaimana mekanisme kerja dari disintegran? Ya, bisa swelling, mengembang, ya, peaking, ya, kemudian deformation, ya, yang terakhir dengan effervescence. Ini saya keluarkan di nanti pilihan ganda gitu ya. Swelling itu artinya mengembang, ya. Contohnya mamanya Primogel itu sangat-sangat mengembang. Ya, Viking, porositas dan kapasitas ini Visel gitu ya. Kemudian deformasi ini juga Visel itu perubahan bentuk kembali ke keadaan awal. Effervescent, ini kemarin ada yang tanya, effervescent kok bisa berfungsi sebagai disintegran? Iya, karena ini sebenarnya adalah, jadi effervescent itu adalah reaksi antara asam dan basa ya, biasanya asam, biasanya basanya itu natrium atau kalsium karbonat ya, kalsium bikarbonat kemudian ditambah dengan asam sitrat ya, akan terbentuk nanti Na-nya itu bergaul dengan sitrat, Na sitrat, CO3-nya akan lepas sebagai CO2. Nah, CO2-nya ini yang akan membentuk gelembung-gelembung dan memecahkan tablet ini. Ya, itu yang dinamakan dengan effervescent ini mekanisme kerja dari disintegran effervescent. Yang berikutnya adalah glidan atau glidan, fungsinya memperbaiki aliran granul atau campuran serbuk. Ya, ini ada macam-macam itu dan persentase penggunaannya. Ada lubrikan, mengurangi friksi, jadi bedakan ya antara glidan, memperbaiki aliran, lubrikan, mengurangi friksi atau gesekan antara granul atau tablet dengan dinding die. Ya, kemudian anti adherence mencegah lekatnya granul atau tablet pada permukaan pansis. Ya, jadi ini lubrikan setiap kali Anda melakukan proses tabletasi itu harus ditambah lubrikan. Kenapa? Persoalannya, lubrikan itu sesuai dengan fungsinya ya seperti seperti oli gitu. Mesin tabletmu kalau lubrikannya itu kurang, maka nanti akan bunyi. Sama seperti motor atau mobil ya. Kalau tidak ada lubrikannya atau kurang, itu mesti akan mesinnya akan bunyi. Nah, masalahnya lubrikanmu itu kan bukan seperti oli yang cair ya. Kebanyakan ini sebenarnya ada, cuma dia jarang digunakan gitu, tidak efisien. Ya, yang digunakan itu biasanya ya magnesium stearat, ya kemudian sodium lauryl sulfat, PEG gitu ya. Itu yang biasa digunakan sebagai lubrikan. Anti adherence, ya talaf itu yang sering digunakan. Nah, begitu juga dengan bridan, lubrikan, dan anti adherence itu sebaiknya dilakukan kombinasi untuk menutupi sifat-sifat ini. Ya, contoh mamanya yang selama ini banyak digunakan itu adalah magnesium stearat dan talak. Itu yang dilakukan kombinasi itu. Ya,
supaya fungsi-fungsi dari semuanya itu terpenuhi. Fungsi lubrikannya itu bisa, fungsi adherennya ada, gelidanya juga ada gitu ya. Tuh. Cara penambahannya, Anda bisa langsung ya ditambahkan ke dalam granul, tapi ini tidak efisien, dicampur terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian dilarutkan, susah ini ya. Sebaiknya dicampur aja dengan fines gitu ya. Kalau saya biasanya di industri, Mbak, eh, itu karena sangat halus, itu diayak dulu ya. Jadi diayak di atasnya campuran itu. Dimasukkan tapi pas masukkan itu ada pengayaknya gitu. Sehingga dia bisa masuk di atau nyampur di dalam granul itu lebih baik. Itu ya. Secara praktek itu kita gunakan itu. Ya, jadi ditambahkan langsung tapi diayak. Jadi sambil tambahkan itu ada pengayaknya gitu supaya nanti tidak gerombol. Khawatirnya kalau ditambahkan langsung itu kan gerombol karena seperti kaposil, talag, ya MG Star itu kan sangat halus. Nanti cek di lab ya. Sehingga kalau ada tambahkan langsung biasanya cenderung dia berikatan dengan dia sendiri, tidak bisa nyampur dengan lainnya. Tapi kalau lewatnya ya pengayak, dia akan bisa terdistribusi dengan sempurna. Kemudian waktu pencampuran lubrikan itu sebaiknya maksimal ya rata-rata 5 menit lah. Kenapa? Karena dia hanya diinginkan di permukaan. Sudah menambahkan lubrikan. Dan jangan mengatakan dicampur atau mungkin. Nanti saya kurangi nilainya. Dicampur 5 menit gitu. Karena dia hanya diperlukan di permukaannya. Ya, di permukaannya saja. Itu kira-kira ya. Ini biasanya kalau saya kasih ujian karena kalau kamu online gini kan ada yang tidak memperhatikan, tidak ada tulis gini, macam banyak yang salah. Sehingga kalau pas selesai ujian gitu, loh kok saya dikurangi nilainya, kok tidak sama dengan teman saya, padahal sama-sama metode granulasi basah gitu ya. Ya karena kamu di tahapan ini kurang detail. Pada saat menambahkan lubrikan dan kuliah saya sampaikan ini 5 menit aja gitu kan. Karena mungkin, nah itu kan sudah pengertiannya sudah berbeda. Ya. Baik, lain-lainnya ada pewarna, ini mencegah mix up, gitu ya, atau apa ya, supaya warnanya itu ya kayak adalah make up gitu ya. Jadi supaya tidak apa, tidak kelihatan misah gitu, membedakan dari produk lain gitu ya. Kemudian estetika, ya, jenisnya itu ada dyes, dyes itu yang larut air ya Mbak. Ya, kemudian yang lax itu yang tidak larut air. Ya. Kemudian apa namanya sorry pewarna yang bisa digunakan itu ya harus terkonfirmasi ya di FDA ya ada aturannya. Tidak semua bahan pewarna bisa digunakan. Cara penambahnya itu bisa dilarutkan untuk dyes, flakesnya itu didispersikan ya. Hati-hati dapat terjadi migrasi terutama untuk yang larut di alkohol. Cara mencegah migrasi ini saya keluarkan ini nanti dapat mengasopsikan dyes pada kalsium sulfat atau trikalsium fosfat ya kemudian bisa menambahkan 5-10% mikrokristalin selulosa atau menggunakan Lex. Lex itu yang tidak larut ya atau dicampurkan kering. Ini tidak usah dihafalkan contoh-contoh bahan pewarna ya yang telah disetujui oleh regulator. Flavor dan sweetener, jadi flavor apa bau dan rasa ya sweetener jadi pemanis ada beberapa. Silahkan kalau mau nambah, nambahnya bisa ditambahkan gini ya. Absorben, hati-hati absorben. Ini biasa digunakan untuk mengatasi ekstrak-ekstrak gitu ya. Tapi hati-hati kalau sudah terabsorpsi terlalu banyak, dia susah untuk lepasnya. Sehingga penggunaannya tentu harus terbatas untuk absorben ini. Biasanya teman-teman di bahan alam itu tidak memahami itu. Yang penting kering, tambah absorben banyak, sehingga ini sulit untuk bisa dipenuhi ya. Hmm. Kemudian bahan pembawa cetak langsung, ya
fungsi sebagai pengisi dan pengikat pada formula cetak langsung. Syarat, ini saya keluarkan juga ini. Syarat bahan pembawa cetak langsung itu apa? Ini kan ada pilihan biasanya ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 itu. Nah ini, dua syaratnya itu, sifat alirnya harus bagus dan kompatibilitas bagus. Tidak boleh satu-satu. Kalau dicatat, Mbak, yang memperhatikan. Ya, saya kan sudah sampaikan ini. Nanti akan saya keluarkan. Kalau tidak paham, agak susah untuk ini kan. Ya, kenapa? Karena dia kan harus memperbaiki sifat dari bahan aktifnya ya. Tuh, makanya alirannya harus bagus, kompatibilitasnya bagus gitu kan. Ini beberapa, ini saya ambil dari apa namanya, Modern Pharmaceutics, ya comparative properties of some diluents gitu ya. Jadi ada dextrose, ya SDL, kemudian Star RX 1500, M Compress, Avicel 102 itu ya. Anda bisa tahu nilai paling tinggi artinya dia bagus gitu ya. Kalau yang rendah itu kurang. Ya, makanya dicetak langsung pun sebaiknya itu dilakukan kombinasi. Ya, tidak kombinasi kalau mamanya Anda ingin meliti, tapi kalau tidak meliti itu ya sebaiknya dilakukan kombinasi karena saling akan menutupi. Contoh mamanya SDL ya biasanya ya dikombinasi kalau tidak dengan M Compress ya Star RX 1500 atau Official gitu yang lebih stabil. Ya, atau mamanya kalau nanti saya kasih contoh, ranitidin, ya ranitidin terjadi reaksi myelat dengan laktos-laktos ya jangan menggunakan dextrose, HCl, fast flow gitu ya. Gunakan aja Star RX 1500, tapi karena bijinya rendah Star RX 1500 kita tambahkan dengan biasanya M Compress gitu ya untuk meningkatkan bobotnya supaya flow-nya itu bagus gitu ya. Ini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan eksipien, gitu ya. Ini ya, Anda harus tahu bahan aktifnya, gitu ya, bahan aktifnya bagaimana. Kemudian Anda harus tahu physical properties of excipient. Makanya yang dipelajari ya ini aja. Ada ini farmasi fisik, tarik lagi, buka lagi ya. Physical properties of drug, polymorph, apakah sensitif terhadap panas, apakah larut, gitu ya. Kemudian physical properties of excipient, apakah stabil, apakah higroskopis, dan seterusnya. Ini apakah proses manufakturnya, apakah cetak langsung, granulasi bahasa, ini kan Anda dipelajari di sini. Kemudian dosisnya berapa, kemudian Anda tadi ya, apakah diinginkan cepat larut, tadi ya, apakah dia itu apa digunakan sistemik atau non sistemik gitu kan. Terus kemudian rutenya mau oral, mau transdermal ini kan yang di awal tadi. Jadi ada sedang padat itu solid itu oral, ada pulmonari ini yang serbuk, ada transdermal juga, ada yang bukal. Transdermal tadi kan untuk ingat ya, nanti saya tanyakan lupa. Transdermal itu yang untuk obat-obat KB tadi. Ya, kemudian ada bukal, ada rektal atau vaginal. Jadi ini semuanya sediaan tablet bisa di sana. Itu ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya masuk di contoh formula ini. Nah, ini kalau Anda tidak menyimak, ya silahkan gitu ya. Nanti, karena tugasnya itu sendiri-sendiri nanti di praktikum. Jadi kalau Anda tidak menyimak, ya sudah. Minta, tidak tahu, Bu Dhani mintanya kalau tidak salah ditulis tangan gitu. Supaya tidak copy paste gitu. Masing-masing kalau menulis paling tidak bisa mengisi. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya jelaskan formula? Belum ada. Ada yang mau ditanyakan? Ya sudah, kalau ada yang ditanyakan, pokoknya saya jelaskan ini ya. Jadi nanti ini adalah bagaimana Anda menyusun bahannya, kemudian ini apa tahapannya, gitu ya. Tahapannya mulai 1, 2 ini saya kira sudah saya jelaskan.
Ya, satu, ya, dua, kemudian tiga, empat, lima, ya, enam, ya, kemudian tujuh, Mbak Anda hitung, kemudian nanti ditambahkan di sini. Ya, ini untuk paracetamol. Ini proses pembuatannya. Kenapa saya susun seperti ini? Ya, ini proses pembuatannya. Ada di sini. Silahkan nanti. Kemudian ini yang ranitidin, itu ya. Ini ranitidin tahapannya seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda tidak nyimak, kapan saya ngomongnya teh? Sorry. Cukup? Baik ya, nanti silakan dilanjutkan sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.